25. Ada yang benar nggak? Rahmah Pratiwi. Benar ya? Diana. Rahmah Pratiwi, Diana. 25. Ya, kita kembali sebentar ke sini. Kenapa 25? Lihat ya, ibu-ibu semua, itu ada gambar ulat bulu. Ulat bulunya itu di atas kepalanya ada bunga. Masing-masing ulat bulu itu nilainya 7. Jadi 7 tambah 7 tambah 7, 21. Kemudian jam itu menunjukkan angka 6. Berarti 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 7, 19. Terus bunganya tadi berarti nilainya 2. Nilainya 2. Ditambah 6. 2 ditambah 6 adalah 8. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Gambar yang terakhir, ulatnya nggak ada bunganya lagi. Hanya tinggal ulat. Berarti kalau ulat aja itu 5. Gitu ya. Ditambah bunganya itu ada 2 kan? Bunganya ada 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali gambar jamnya itu sekarang berubah angkanya jadi 5. Jadi 4 dikali 5 berapa Ibu? 20 ya? 20 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi seperti itu. Ini hanya mengetes kejelian mata saja. Berhubung sudah banyak yang ngantuk ini pasti di jam-jam segini ya. Baik, saya akan masuk ke inti. Nah, ini dia. Apa sih pendidikan abad 21 dan pendidikan 4.0 itu? Saya mau dari satu orang peserta yang angkat tangan dong untuk menjawabnya. Silahkan. Ini ada Ibu Mas Kuraini. Ada Ibu Raimah yang angkat tangan. Boleh ya? Silahkan. Satu orang untuk menjawab karena waktu kita terbatas. Siapa nih yang mau? Silahkan. Mikrofonnya diaktifkan, Ibu. Siapa yang mau menjawab ini? Satu orang, silakan. Ayo bunda-bunda hebat. Pasti bisa, ayo. Kita murid baru. Siapa nih yang mau menjawab? Ada, Ibu? Ada. Siapa, Ibu? Perkenalkan diri dulu. Saya ya, Bu. Sebentar, Ibu, saya belum lihat Ibu di mana ini. Ibu Ya. siapa ini? Ibu siapa ini? Saya, Bu. Ibu siapa? Saya Ibu Syamsari. Oh iya, ya, silakan Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa sih pendidikan? Ya, apa sih Suaranya pendidikan kecil, Ibu. abad 21, pendidikan 4.0? Ya. Ya, apa sih pendidikan abad 21 yang saya pahami adalah abad era milenial yang semua serba digital. Jadi, kalau dikaitkan dengan kita termasuk sebagai pendidik di usia PAUD atau TK, tentu memang kita juga harus bisa inovasi, kemudian memanfaatkan 4.0-nya. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Nah, untuk saat ini kan kalau dulu kita memang sangat jarang kali melihat guru TK itu pakai internet. Saat ini kita sudah bisa menampilkan pembelajaran melalui Infokus misalkan. Kemudian melalui audio, melalui alat-alat elektronik yang untuk saat ini sangat dekat dengan 4.0. Itu kurang lebih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Syamsari. Dari Aceh Tengah ya Ibu ya? Ya, terima kasih Ibu, itu jawabannya. Ya. Baik Ibu. Ya, Ibu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu Syamsari atas jawabannya. Alhamdulillah bagus sekali ya. Benar Ibu-ibu bahwa pendidikan abad 21 dan pendidikan 4.0 ataupun 4.0 adalah pendidikan yang berbasis teknologi, jadi serba digital, dan pembelajaran yang bercirikan learning skill, baik hard skill maupun soft skill, dan juga literasi. Bagus sekali jawabannya Ibu Syamsari, terima kasih. Kita lanjut ya.
Nah, ini adalah eh, revolusi industri. Jadi, kok tiba-tiba 4.0 ya gitu. Kapan 1.0-nya? Kapan 2.0-nya? Kapan 3.0-nya? Kok sudah 4.0 saja gitu ya. Nah, ini dia Ibu-ibu semua. Industri 1.0 itu berawal di tahun 1700-an. Jadi waktu itu terjadi perubahan besar-besaran di lini kehidupan kita, di mana dulunya manusia ketika mengerjakan membajak sawah itu tuh menggunakan hewan gitu kan. Nah, di industri 1.0 ini sudah mulai ada tenaga uap, tenaga air, kemudian mekanisasi. Kemudian di tahun 1800-an itu muncullah revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan produksi massal, adanya pabrik mobil yang memproduksi massal, kemudian adanya energi listrik yang bisa membantu kita pekerjaan manusia agar lebih baik lagi. Selanjutnya di tahun 1900-an muncullah lagi industri 3.0. Nah, di 3.0 ini sudah mulai ada sudah mulai ada alat-alat elektronik, bisa kita rasakan ya mungkin di tahun 1900-an. Dan di sekarang itu ada industri 4.0. Sekarang today gitu ya di tahun 2000-an. Nah, ini ditandai dengan jaringan internet itu sudah meluas di semua lini kehidupan kita. Nah, itu kita termasuk hari ini, saat ini kita sedang menggunakan jaringan internet untuk bisa terhubung di 23 kabupaten insya Allah di seluruh Aceh gitu ya, yang hadir hari ini, khususnya Benar Meriah, Aceh Tengah, yang hari ini memang untuk pengimbasan di Aceh Tengah dan Benar Meriah, tapi teman-teman IDUN yang di kabupaten lain juga hadir. Nah, itulah dia ciri industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Nah, di sini dia, kita lihat industri 4.0 itu ada 5 bagian. Ada health technology, auto technology, digital technology, culture technology, food technology. Kalau di teknologi kesehatan, saat ini sudah banyak ya yang kita bisa melalui internet untuk konsultasi. Misalnya di Halodoc gitu ya. Mungkin Bapak Ibu-ibu sudah pernah gitu. Nah, itu cirinya dari industri 4.0 untuk di teknologi kesehatan. Dan masih banyak ini ada smart health, telemedicine, medical atau wellness device, digital dentistry, silver economy gitu ya. Kemudian ada juga auto teknologi. Ini ada robotik, ada smart car, smart building, smart energy, smart device, smart logistik. Jadi robotik ini sudah banyak digunakan di restoran-restoran gitu ya, yang mengantarkan makanan, yang membukakan tutup botol seperti itu. Smart car ini juga sudah banyak di sekeliling kita. Yang mobil bisa melihat di belakangnya ada mobil lain tidak gitu. Yang kira-kira kalau mau parkir nabrak nggak nih di belakang, itu salah satu smart car ya ibu gitu. Kemudian ada teknologi digital, education technology salah satunya ini. Kita bisa terhubung di mana saja, yang penting selama ada jaringan internet. Kemudian ada e-service, ada e-commerce, yang pernah belanja lewat Shopee, lewat Lazada, lewat Tokopedia. Nah, inilah dia e-commerce gitu ya. Kemudian ada juga fintech. Nah, kemudian ada teknologi budaya, di mana bisa kita jelaskan budaya kita pada orang lain. Misalnya kita berada di Tanah Gayo nih, kita mau menyampaikan budaya tentang Didong, tentang Kerawang Gayo, itu kita bisa buat filmnya dan sudah ada saat ini gitu ya. Kemudian ada lifestyle piece,
smart tourism itu bagi kalau di Dinas Pariwisata itu diharapkan sudah mulai ada smart tourism agar para wisatawan itu lebih mudah melihat, mengecek di mana ya ini letaknya gitu. Bahkan sekarang pun kita bisa melihat, mengecek, oh di mana sih tempatnya perintis gitu ya. Kita lihat di Google Map, gitu. Kita bisa tahu. Jadi seperti itulah teknologi. Kemudian ada teknologi makanan, di bagian makanan. Kalau pernah lihat di film-film, kalau di kita mungkin belum penerapannya belum maksimal ya. Smart farm itu pertanian modern atau pertanian pintar, itu petaninya sudah tinggal duduk-duduk menggunakan handphone, kemudian handphonenya itu tersambung dengan alat yang digunakan untuk membajak sawah misalnya gitu. Jadi sudah sangat jauh sekali gitu, dan kita masih mulai masuk nih di era 4.0. Sementara Jepang itu selangkah lebih maju. Mereka sudah menyatakan bahwa mereka sudah di 5.0. Jadi kita jangan mau kalah gitu ya, Ibu-ibu. Nah, kemudian apa hubungannya industri 4.0 itu dengan pendidikan dan kecakapan abad 21. Sebagai pendidik, kita diamanahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tadi sudah disinggung oleh Bu Enita di PPK ya, profil pelajar Pancasila, bahwa di sini masyarakat, sekolah, keluarga harus saling berkolaborasi, harus saling terintegrasi agar kecakapan abad 21 ini bisa kita maksimalkan gitu. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Kecakapan abad 21 yang dibutuhkan, yang paling pertama dan paling utama adalah kualitas karakter ataupun akhlak. Itu tidak hanya di kita, tapi dunia mengakui bahwa karakter itu adalah yang paling utama. Ada apa saja? Iman dan takwa, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Itu berada di kualitas karakter. Kemudian komponen yang kedua ada kompetensi, atau kita bisa menyebutnya 4K. Berpikir kritis ya, atau memecahkan masalah. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, kolaborasi. Kemudian komponen yang ketiga, literasi dasar, seperti baca tulis, berhitung, literasi sains, literasi informasi teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ciri abad 21 yang pertama adalah informasi. Informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja. Model pembelajarannya, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Yang kedua, komputasi, lebih cepat karena kita memakai mesin. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah, menjawab. Yang ketiganya, otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan, bukan hanya berpikir mekanistis. Yang selanjutnya adalah komunikasi, dari mana saja dan kemana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Prinsip pendidikan abad 21 dan pendidikan 4.0 itu ada 4. Yang pertama, instruction should be student center atau berpusat pada anak. Jadi anak kita jadikan sebagai subjek, bukan lagi objek. Tapi apakah boleh kita lepas anak-anak? Oh tidak, maksudnya kita sebagai guru tetap harus mengontrol karena kita sebagai fasilitator. Yang kedua adalah education should be collaborative. Artinya anak-anak kita ajak untuk bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang berbeda suku,
berbeda bahasa, bahkan berbeda negara. Karena jangkauan jaringan internet itu kan sangat luas, seperti itu. Jadi mereka harus bisa nih berkolaborasi dengan teman-temannya yang tidak hanya di satu lingkungan, tapi di berbagai ragam budaya kita. Bahkan kita di tanah Gayo sekalipun itu banyak ragamnya. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa berkolaborasi dengan sesama temannya. Yang ketiga, learning should have context atau pembelajaran bermakna. Sebuah ilmu jika tidak bermanfaat atau tidak berguna bagi lingkungan, bagi kehidupan sehari-hari, berarti itu sesuatu yang tidak bagus seperti itu. Jika kita punya ilmu, ya kita harus bisa mengamalkan. Itu maksud dari integrated with society, gitu ya. Yang keempat adalah school should be integrated with society. Nah, ini berarti sekolah harus bisa berhubungan dengan sosial. Anak-anak, kita ajak anak-anak untuk ikut dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Secara sederhana, Bu, karena usia anak dini kan masih usia mereka belajar melalui bermain. Jadi kita ajak mereka untuk ikut gotong royong misalnya yang ada di desa. Itu bagi anak-anak menyenangkan seperti itu. Jadi insya Allah bisa anak-anak dan mau mereka seperti itu ya. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu menjadi bagian dari masyarakat, dari kehidupan sosialnya, tidak hanya di sekolah saja seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan mungkin di hari Jumat gitu ya, desa juga mengadakan gotong royong, itu bisa kita ikut libatkan anak-anak untuk berbaur bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya seperti itu. Nah, terus kemudian apa ini ciri-ciri pendidik abad 21? Kalau tadi untuk anak-anaknya, sekarang untuk pendidiknya, untuk kitanya. Apa? Yang pertama adalah pembelajaran sepanjang hayat. Artinya kita harus terus belajar, Bu, karena teknologi terus berkembang. Yang kemarin kita nggak terfikirkan akan ada pertemuan, akan ada webinar di Zoom meeting. Hari ini kita mau belajar dan kita bisa ternyata ikut di webinar Zoom meeting ini, gitu ya. Ke depan kita tidak akan tahu teknologi karena berkembang sangat cepat. Apalagi yang akan terjadi di kedepannya. Maka dari itu kita harus siap untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian bisa berkomunikasi. Seorang guru pasti bisa, saya yakin bisa, gitu ya. Tapi kita juga harus belajar bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi efektif. Kalau sekedar berkomunikasi, saya yakin bisa. Tapi berkomunikasi efektif ada ilmunya. Jadi kita juga harus terus belajar. Yang selanjutnya, mempunyai visi. Kita harus punya visi. Anak kita ini akan kita arahkan kemana. Seperti itu ya. Kemudian jiwa kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah kita sebagai teladan, sebagai contoh teladan bagi anak didik kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap. Ketika kita berbicara, kita bilang, jangan teriak, Nak. Tapi kita teriak. Itu berarti kita tidak menjadi contoh teladan. Yang selanjutnya adalah berkolaborasi. Nah, berkolaborasi ini artinya kita mampu bisa seperti anak-anak tadi, kita tuntut anak-anak untuk bisa bermain bersama temannya, berkomunikasi bersama temannya, teman sejawatnya yang tidak sesuku, tidak sebahasa, maka guru juga sama seperti itu. Kemudian berani mengambil resiko. Dan yang terakhir adalah bisa menyesuaikan diri. Nah, kesimpulannya Ibu semua, untuk menghadapi pendidikan abad ke-21 dan pendidikan 4.0, pendidik PAUD harus terus belajar agar mampu menguasai teknologi yang terus berkembang dan bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Baik, begitu saja dari saya. Tetap karena masih ada pandemi, selalu gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun secara teratur, tetap di rumah kalau nggak perlu penting-penting keluar ya Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Farida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu Farida, suaranya tidak terdengar. Belum kedengaran, Ibu. Belum, Bu. Oke. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, suaranya belum kedengaran tadi. Ini sudah? Udah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Murniati yang telah memaparkan materinya tentang keterampilan abad 21 dan pendidikan 4.0. Sangat menarik sekali. Nah, ini memang dituntut untuk kita sebagai pendidik PAUD dan bukan hanya sekedar pendidik PAUD, bahkan di tingkat SD, SMP, kita ini harus mengikuti era globalisasi, perkembangan zaman yang mana sebenarnya guru itu sekarang dituntut harus bisa menggunakan TIK dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan kembali kepada sesi yang keempat, pemaparan materi penguatan kemampuan refleksi melalui PDIA yang disampaikan oleh Ibu Mariani SPDI dari Kabupaten Benar Meriah. Silakan Ibu Mariani. Aceh Tengah ya. Terima Astagfirullahaladzim. kasih. Ya, mohon maaf. Ya, Ibu Mariani dari Aceh Tengah. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Farida SPD dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada Ketua I2M Aceh, Ibu Dina Farida dan Ibu Ewi, terus Ibu Nurul dan I2N se-Aceh pada umumnya. Nah, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada Zoom hari ini, webinar kita, karena pada materi saya pembelajaran penguatan kemampuan refleksi yang ada pada PDIA. PDIA adalah Problem Driven Interactive Adaptation, ya Bu ya. Next Bu, biar kita lanjut karena waktunya sedikit. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu, ya lanjut kita dengan ilmu kita menuju kemuliaan, ya Bu ya. Menuju kemuliaan dalam di sini adapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat untuk dunia pada umumnya. Bu ya, sebentar Bu ya. Kurang jelas ininya Bu. Bentar ya Bu. Terus pendidikan, ya. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Menunjukkan era ruh kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Nah, ini Bu,
keselamatan hidup lahir. Ya, terima kasih Bu Ewi ya. Menuju era roh, kebahagiaan batin, serta keselamatan hidup lahir. Ini seperti yang diucapkan di sini Bu, berarti kita anak yang lahir itu sesuai dengan teori yang terdahulu atau teori Darwin, anak lahir seperti kertas putih. Nah, kertas putih bagaimana kita menggoreskan anak atau bagaimana kita menerapkan pendidikan kepada anak agar anak itu berakhlak mulia. Nah, kembali dia kepada ruhnya Bu ya, era ruh. Ruh yang murni. Baik, hormatilah dalam segala adat istiadat yang kuat dan sehat yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa. Ini tidak menghambat, next Bu, lagi next lagi Bu. Nah, ini pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. Pokok bahasan pengertian PDIA. Next Bu, langsung aja ke pengertiannya. Ya Bu. PDIA dan tantangan pendidikan di Indonesia. Nah, banyak penemuan bersejarah yang berasal dari usaha menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Nah, penemuan telepon adalah salah satu contohnya. Berangkat dari kesulitan berkomunikasi jarak jauh secara dua arah, pada tahun 1876, Bell menemukan telepon. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan kesulitan baru terkait komunikasi jarak jauh terus bertambah. Mobilitas manusia yang semakin bertambah tinggi membuat manusia membutuhkan telepon yang bisa dibawa kemana-mana dengan fitur yang lebih canggih. Maka muncullah proses adaptasi menjadi cara terus-menerus sehingga telepon genggam memiliki berbagai fitur seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, Ibu-ibu, mungkin sekarang ini saya jelaskan sedikit Bu ya. Mungkin sekarang ini kita sudah merasakannya sebelum kita mempunyai telepon Android yang kita miliki, yang sekarang kita bisa pakai untuk Zoom. Dulu masih telepon genggam yang tidak nampak kamera Bu ya, tanpa kamera. Nah, ini terus mengikuti zaman. Mungkin pada zaman abad 2001 nanti, nah, anak-anak kita yang sekarang usianya 5 tahun, usia dini, di era dia usia 20 tahun nanti, mungkin HP sudah bisa membaca isi pikiran kita Bu ya, gitu, nampak wajah, bisa terbaca. Ini sesuai dengan era tahun yang berfitur terus-menerus Bu ya. Nah, selanjutnya, proses adaptasi berulang dan terus-menerus inilah yang mengilhami para akademisi dan Harvard Understyle tahun 2017. Memperkenalkan sebuah pendekatan yaitu Problem-Driven Interactive Adaptation, PDIA, yaitu sebuah proses untuk meminimalisasikan masalah lokal dan mencari solusinya. Solusinya diperoleh dengan memastikan otorisasi dan setiap tindakan kita mencari simpang positif dan berinovasi. PDIA mendorong interaksi berdasarkan umpan balik dan penyebaran solusi yang sudah diperoleh
melalui jaringan kita. Itu yang ada di internet, Bu. Tapi kalau kita lihat masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari untuk mendidik anak, nah kita harus apa itu masalah yang terjadi di sekolah kita. Lanjut, Bu. Kedua, kemampuan refleksi, bekal utama untuk melakukan PDIA. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi yang terkenal di dunia pendidikan Indonesia. Ingrasung tolodud ing maider mangkusuro kasro tuturi handayani. Filosofi tersebut memiliki makna di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Nah, itu adalah untuk bekal seorang guru. Berarti dia di depan sebagai teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Nah, Ibunda, nanti waktu tatap muka kita lanjutkan itu penjelasannya karena masih panjang itu filosofi yang ada di PDIA oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, bagaimana refleksi digunakan dalam PDIA? Refleksi merupakan kemampuan terpenting dalam melakukan PDIA. Bagian 2 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana refleksi dilakukan dalam setiap tahap PDIA. Secara umum, refleksi dalam PDIA di bidang pendidikan dapat digunakan untuk 1. Memahami kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dan perkembangan belajarnya. Itu penting, Bu ya, ingat Bu. 2. Memahami secara mendalam akar-akar penyebab masalah dalam pembelajaran. 3. Memahami apa yang sudah berhasil dan belum dari pembelajaran yang dilakukan. Ini untuk penilaian. Problem Interactive Adaptions PDIA menggunakan refleksi untuk memutuskan solusi mana yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan. Nah, metode ini mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menyusun desain pemecahan masalah, mengevaluasinya, hingga mengadaptasi hasil evaluasi untuk perbaikan desain secara terus-menerus sampai kita memperoleh desain yang paling menjawab kebutuhan kita sesuai konteks yang dihadapi. Proses berulang di dalam alur PDIA inilah yang disebut dengan interaksi. Sedangkan perbaikan dari hasil evaluasi di mana dengan proses adaptasi untuk memperoleh kebaikan sebuah desain. Nah, ini dia Bu, mari kita berkenalan dengan pendekatan PDIA. Ada problem, ada drift, ada interaktif, ada adaptation. Nah, problem, produk dibuat untuk mengatasi masalah yang dialami. Itu contoh-contohnya nanti kita ungkapkan di tatap muka Bu ya. Terus melalui proses uji coba interaktif adalah melalui proses uji coba dan perbaikan sedikit demi sedikit dan terus menerus. Itu juga contohnya kita akan berjumpa di session tatap muka Bu. Biar ada waktu, kalau di sini nanti kita jelaskan waktunya sempit Bu ya. Terus adaptation melalui proses uji coba dan perbaikan sedikit demi sedikit dan terus menerus. Ini contohnya kita lanjut di tatap muka Bu. Nah,
PDIA hadir untuk satu, menerapkan inovasi yang sesuai dengan kapabilitas aktor. Makasih Bu Ewi. Terus menuju ke menghindari program prematur dan hanya tiruan semu. Selanjutnya, memungkinkan inovasi berlakunya tahap demi tahap. Di bawahnya, membangun kapasitas aktor pendidik seiring berjalannya tahap program. Program diizinkan melalui kesalahan. Program dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan apa yang ada pada situasi tersebut. Nah, ini ditujukan semua untuk anak Indonesia, tidak hanya sekolah tapi juga belajar. Kecilkan sedikit. Oh iya, iya. Baik, prinsip PDIA sebagai alternatif dalam pemecahan masalah. Program pembangunan pada umumnya bersifat kompleks. Seringkali ada yang kita rencanakan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Namun seringkali tidak ada ruang untuk mengakui perbedaan antara rencana dan implementasi. Nah, seperti yang kita bilang Bu ya, kalau di peserta didik, kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini ada contohnya. Ini ada contohnya, Bu. Kita kepingin anak kita rajin belajar, tapi ada yang ini di siswa yang mempunyai problem atau masalah, yaitu siswa kelas 1 dan kelas 2 di salah satu kabupaten dilarang belajar calistung dan disuruh untuk bermain saja. Saat ia naik kelas 3, siswa belum bisa membaca dan berhitung. Ini salah satu problem ya Bu ya. Lanjut, next. Ini perbedaan PDIA dengan intervensi konvensional. Nah, ada area, ada intervensi konvensional, ada PDIA. Nah, fokus di intervensi konvensional, organisasi pada output. Orientasi pada output. Nah, di PDIA orientasinya pada pemecahan masalah. Berbeda Bu ya, ini ada perbedaannya. Terus di intervensi tidak bisa diubah atau linear. Di PDIA diperbaiki melalui iterasi. Terus di segi politiknya, apolitis hanya memperbaiki aspek teknis, di PDIA memperhatikan konteks politik. Di proses perubahannya, Lockprick, bahasa Inggrisnya agak sedikit Ibu, agak payah. Story of Cancer. Di modelnya sesuai dengan praktik baik internasional, di PDIA-nya sesuai dengan konteks lokal. Next. Bu, ya. Ini Bu ada catatan peran refleksi dalam PDIA. Kemampuan refleksi dalam menerapkan PDIA dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan dari suatu problem yang dilaksanakan. Karena penerapan konsep PDIA itu adaptif dan interaktif. Kemampuan relatif menjadi faktor pendukung utama dalam menyelesaikan program-program yang sedang dijalankan. Kemampuan refleksi pada penerapan
PDIA dapat meningkatkan kualitas program serta penyesuaian program dengan bentuk sesuai dengan konteks lokal. Apa itu refleksi? Nah, refleksi dapat dibagi 5, yaitu proses berpikir sistematik melalui dan dari pengalaman yang sudah terjadi dengan menghubungkan satu kejadian dan kejadian lainnya untuk memastikan bahwa pengalaman berikut bisa berjalan dengan baik. 1. Refleksi harus disengajakan dengan tujuan tertentu. Berarti dia disengajakan, Bu, ya, terjadi. Terus asosiasi, mengapa dan bagaimana itu terjadi. Nah, ketiga, di bawahnya 3, Bu, ya, nomor 3. Naik sedikit, naik, Bu. Oh, ya, nomor 4. Pengalaman merupakan guru terbaik. Nomor 5, harus ada perbaikan untuk lebih baik. Next, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Ini semua nanti itu untuk di lapangan, Bu, ya. Ya. Cara melakukan bawah sedikit, Bu, ya. Cara melakukan fasilitasi. Karena refleksi merupakan kunci dari PDIA, maka fasilitasi yang tepat adalah kunci dari refleksi. Beberapa prinsip di bawah perlu dipahami oleh setiap fasilitator PDIA. A. Pemahaman masalah yang akan didiskusikan. Tahap ini dapat dilakukan melalui diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dan membaca dokumen pendukung. B. Meskipun peserta refleksi mendiskusikan hal lain, fasilitator harus tetap ingat dengan tujuan yang ingin dicapai. Fasilitator harus menjadi teladan yang baik bagi peserta. Hal kecil yang perlu diperhatikan oleh fasilitator adalah ketepatan waktu. Selanjutnya, saat refleksi, fasilitator harus dapat memastikan agar semua peserta memiliki kesempatan yang sama mengutarakan pendapat. Selanjutnya, fasilitator perlu memastikan bahwa peserta memahami diskusi, refleksi yang dilakukan. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah hal baru apa yang saya pelajari saat sesi ini. Bagaimana yang saya sukai, bagian mana yang saya sukai, bagaimana yang menantang atau sulit, apa yang akan saya lakukan secara berbeda di kelas. Nah, ini ada sesi-sesinya, Bu, ya. Selanjutnya, mekanisme. Jemi cocok jum. Pertanyaan. Next, Bu, itu oh ya ini. Di dalam PDIA, Bu, kita harus mengetahui apa itu rumusan masalah. Ini adalah kunci dari pembelajaran PDIA. Apa masalahnya? Dan jawabannya kemampuan literasi peserta didik pada kelas rendah SD di Kabupaten A, rendah. Nah, mengapa masalah ini penting? Pertanyaannya, Bu, ya, ini sebuah pertanyaan, tanya 3-4 kali agar benar-benar yakin. Di jawabannya, kemampuan literasi yang rendah berdampak pada kemampuan numerasi yang rendah juga. Kemampuan literasi di kelas rendah merupakan fondasi bagi jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan literasi yang rendah membuat perkembangan non-akademis anak terhambat. Misalnya tidak mampu membaca buku fisika untuk kelas SMP, Bu, ya. Masalah
ini penting untuk siapa? Nah, berarti masalah ini penting untuk anak, orang tua, pendidik, kepala sekolah. Siapa yang harus lebih naik ke atas Bu sedikit ya. Siapa yang harus lebih penting? Nah, ini semua pihak. Nah, ini salah satu contoh dari PDIA. Lanjut Bu, next. Analisis masalah. Analisisnya Bu, sebentar Bu. Ya, analisis masalah. Kita menganalisis masalah. Apa yang masalah yang kita ungkapkan tadi. Di tahap ini kita mendekonstruksikan masalah menjadi bagian-bagian yang terkecil. Instrumen yang dapat digunakan adalah metode 5 WHY dan diagram Pixhook tulang ikan. Tujuan utama dari kedua instrumen ini adalah untuk memperjelas akar masalah. Nah, di sini kita mengetahui apa akar masalah di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lanjut, Bu. Next, Bu. Banyak tuh masih, Bu. Berapa menit lagi waktunya? Next aja, Bu. Next aja, Bu. Next itu nanti kita jelaskan di tatap muka, Bu, kan? Biar lebih pertanyaannya. Ya. Next, Bu. Mendasian sosial. Selanjutnya, menerapkan interaksi. Lanjut Bu, ini enggak nampak. Implementasi program dalam PDIA tidaklah bersifat linier, tetapi bersifat interaktif. Mencoba beberapa intervensi dalam skala kecil dan siklus pendek akan membantu mengurangi rasio karena setiap tahap tersebut hanya akan membutuhkan tindakan cepat, murah, mudah untuk dilakukan sesuai yang dibutuhkan. Dan tentu saja karena terdiri dari beberapa intervensi, maka berpotensi memberikan hasil yang lebih cepat. Biasanya disebut dengan quiz. Interaksi adalah proses perbaikan secara terus-menerus. Lanjut, Bu. Ini grafiknya kita mencoba. Itu nggak usah, Bu. Itu untuk SMP tuh, Bu. LPMP tuh, Bu. Lanjut untuk PAUD-nya aja, Bu. Ini kan belum. Udah. Ya, terima kasih, Bu. Karena materi kita terbatas untuk hari ini. Saya mohon maaf untuk semuanya. Dan waktu kita pun pas ya, Bu ya. Ditargetkan kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan terima kasih kepada kawan teman-teman bunda-bunda semua. Saya akan memberikan lagi kepada Ibu Fatimah untuk sebagai moderator. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mariani atas paparan materinya. Alhamdulillah. Hari semakin larut menjelang asar. Baiklah, kita mempersingkat waktu. Bagi para peserta webinar yang ingin bertanya, silahkan. Sekarang kita buka sesi bertanya untuk 5 menit. Mungkin dari para bunda, ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ditujukan, ini saya lihat ada satu ya. Pertanyaan dari Ibu Syamsari, TKIT Cendikia. Benar meriah atau Aceh Tengah ini Ibu? Benar meriah atau Aceh Tengah ini Ibu?
Benar Meriah? Atau Aceh Aceh Tengah? Ini Aceh Tengah, Bu. Aceh Tengah ya? Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaannya Ibu. Nah, secara sederhananya, di mana diselipkan metode yang disampaikan tadi, Bu? Misal contoh konkretnya dalam pembelajaran di TK karena agak panjang penjelasannya. Saya agak bingung mau mempraktekkan materinya di lapangan. Itu pertanyaan saya, Bunda. Atau jika boleh, kami minta juga file materinya ya, Bunda. Oke, baiklah. Terima kasih, Ibu Samsyari. Pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber yang mana, Ibu Samsyari? Ibu Samsari masih ada di tempat? Halo? Tidak kedengaran suaranya nih. Ibu Samsari masih ada di tempat? Oh, kepada Ibu Mariani dan Ibu Enita. Baik. Silakan Ibu Enita atau Ibu Ya, Mariani masih untuk menjawab pertanyaan dari Ibunda Syamsyari yaitu dari TKIT Cendikia. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaannya baik sekali. Kami tambahkan juga Karena agak hujan lebat di sini, jadi agak agak sinyalnya agak hilang-hilang gitu, Bunda ya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana mengaplikasikannya ke pembelajaran yang model sekarang. Saya masih bingung, Bu. Nah, gitu ya. Begitu, Bu. Bunda yang bertanya tadi siapa? Oke ya. Saya masih bingung, Bu, bagaimana mengaplikasikannya ke metode yang sekarang. Sebenarnya, metode pembelajaran itu di Merdeka Belajar itu adalah kebebasan kemerdekaan kita untuk mengembangkan seluas-luasnya mengembangkan seluas-luasnya proses belajar mengajar. Nah, proses menstimulasi anak. Nah, ibu guru bebas saja mau memberikan pembelajarannya di mana. Nah, kalau ibu masih bingung nanti, ibu yang dari Aceh Tengah yaitu ya, nanti insya Allah kita adakan tatap muka supaya jangan supaya kita bisa menjelaskannya dengan rinci dan langsung mempraktekkannya gitu. Karena kebiasaan kita kalau diklat di Kabupaten Aceh Tengah tuh selalu ada langsung praktek langsungnya. Kita langsung ada simulasi. Jadi kalau gambaran konkretnya lebih maknanya lebih mendalam sama kita lebih memahaminya apabila kita sudah melihat langsung proses pembelajaran itu lewat simulasi nanti. Begitu ya, Ibu dari mana itu? Cendikia ya? Bagus ya. Oke, Bunda, satu lagi kan materi selesai tatap muka. Oke, Ibu, materi tatap muka kita nanti akan kita sambung di tatap muka kita. Kita nanti akan diskusi kembali ke Bapak kasih kita, Bunda ya. Satu lagi, Bunda, saya akan kasih tahu file belum bisa kami kasih. Nanti baru dibagikan file. Oke ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Enita Agus yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, beralih untuk pertanyaan kedua. Bagaimana sih menanggapi sikap anak yang sudah lebih nyaman dengan dunia IT? Karena sudah difasilitasi duluan daripada langsung di kelas. Ini pertanyaan dari Baisri Erlina, ini Erima TKIT Azkia. Ditujukan kemana ini Bunda? Erima TKIT. Ditujukan kemana, Bu? Ditujukan kemana ini Bunda Eriani? Ke narasumber yang mana Ibu? Ibu Enita juga ya? Jadi menanggapi sikap anak yang sudah lebih nyaman dengan dunia IT karena sudah difasilitasi duluan daripada langsung di kelas. Oke. Iya. Dari Ibu Sri Erlina ini, iya. Kemana tujuannya ini?
Narasumbernya kemana ini Ibu pertanyaannya? Untuk Ibu Mariani, Ibu Ernita, atau Ibu Murniati, atau kepada Bapak Muhammad Rashidin? Bu Enita dan Murniati, Bu Farida. Oh iya, terima kasih. Silakan Ibu Enita. Kemudian nanti ditambahkan oleh Ibu Murniati. Tadi itu Bu, di mana itu mau merubahnya? Karena anak sudah merasa nyaman. Oke. Nah, itu ada tadi materi yang belum tersampaikan karena cuma 3. Ya, ada transformasi Merdeka Belajar, Bunda. Nah, transformasi Merdeka Belajar itu nanti di situ akan kelihatan bagaimana cara mengubah pola, bagaimana cara mulai menggeser cara pembelajaran kita nanti setelah nanti kita di ajaran baru mungkin nanti sudah bisa kita ubah Bu ya. Anak merasa nyaman. Sebenarnya anak tidak nyaman berada di kelas Bunda. Boleh kita coba nanti. Sebenarnya anak tidak merasa nyaman. Kalau kita menyatakan dia itu nyaman, mungkin tidak. Karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan kecenderungannya masing-masing. Nah, ini Ibu dari Aceh Tengah ya, saya sangat senang ya. Ini nanti insya Allah kalau nanti kita di tatap muka akan menambah lagi materi kita tentang transformasi Merdeka Belajar. Karena kaitan dengan pertanyaan Ibu tadi adalah transformasi Merdeka Belajar. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Saya rasa cukup di sini dulu ya Bunda, jawaban saya. Kalau kurang jelas nanti di tatap muka kita sambung kembali. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Enita. Ini ada pertanyaan yang ketiga yang berasal dari Ibu Riki Ayudiwa, TKS IT al apa ini ya Bu ya? Tidak terbaca oleh saya. Oke, terima kasih Bunda. Iya. Pertanyaannya cukup Ini baik sekali nih ya. Seringkali ini Bun, apa yang sudah dibuat materi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan. Itu paham sekali saya Bunda, itu fakta memang. Nah, ke depannya tidak ada lagi seperti itu. Dengan Merdeka Belajar akan nampak nanti buah hasilnya. Itu akan berkesinambungan, akan berkaitan langsung kepada kegiatan-kegiatan materi kita yang ada di lapangan. Nah, nanti Merdeka Belajar ini bunda-bunda sekalian kenapa kita mengatakan ini nanti akan terjadi sinkronisasi karena pemerintah juga sudah membuat yang namanya kalau dulu kan kita sudah selesai anak belajar oke sudah. Kalau sekarang tidak lagi. Ibu-ibu guru di sekolah nanti akan dipersiapkan dengan video Merdeka Belajar. Bagaimana cara ibu mengarahkan anak Merdeka Belajar. Nah, di video itu nanti akan terekam bagaimana kegiatan media belajar kita di sekolah. Caranya adalah sebagai misal Bunda ya. Jangan kita mengatakan, kita nggak boleh pesimis dulu ya, mengatakan bahwa kadang-kadang peraturan itu tidak sinkron loh dengan kegiatan di lapangan gitu loh kan. Nah, oke, kita tidak pesimis lagi. Kenapa? Karena kita sudah digerakkan dengan guru penggerak Merdeka Belajar. Nah, guru penggerak Merdeka Belajar itu adalah salah satu contoh saya berikan bunda-bunda sekalian. Kita sekarang akan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memanfaatkan alam pembelajaran. Salah satu contoh ya, misalnya bu guru bawa anak misalnya akan bergotong royong ya. Anak-anak akan bergotong royong membersihkan rumput yang ada di halaman sekolah. Nah, di halaman sekolah ada beberapa jenis rumput. Di sana terdiri dari 5 jenis rumput. Ada yang daunnya begini, ada yang begini. Nah, arahan kita kepada anak di saat Merdeka Belajar, oke, coba perhatikan jenis rumput yang ada di halaman sekolah kita. Itu ibu videokan. Nah, setiap anak akan memiliki kemerdekaan untuk memilih rumput. Kemudian ibu guru bisa bertanya, berikan hak kepada mereka. Nah, kok adik ambil yang ini ya, rumput yang ini ya. Terus yang ini, anak kita katakan ada 7. Anak membawa rumput yang berbeda.
di saat bergotong royong. Itu adalah fasilitas kita untuk Merdeka Belajar. Sehingga sangat banyak sekali. Jadi harapan saya, ibu-ibu, kita nggak boleh pesimis dulu. Kenapa? Karena di saat ibu memvideokan, di saat kita nanti sekolah kita diakreditasi, itu ada yang sudah akreditasi, semua kegiatan pembelajaran divideokan kan? Nah, di situ nanti akan muncul mana ini apa namanya nih videonya. Oke, udah ya. Oke, terima kasih. Aduh, waktu kita sedikit. Oke, nanti kita tak buka ya. Kita ketemu lagi teman-teman ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Enita yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari peserta webinar sekali. Alhamdulillah, insya Allah semua yang kita paparkan melalui webinar ini akan bermanfaat. Nah, ini bagaimana ya Ibu Ewi? Ada satu pertanyaan lagi sepertinya sayang kita clearkan atau bagaimana Ibu Ewi? Hanya satu lagi ya Ibu, mohon sabar sebelum sayang juga ini tidak dijawab. Setelah itu sesi pertanyaan kita tutup. Nah, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara menjalin komunikasi guru dan orang tua jika orang tua itu acuh terhadap guru tersebut? Mohon pencerahannya Ibu untuk Ibu Enita. Iya, silakan Ibu Enita, boleh dijawab dengan singkat dan padat karena mengingat waktu. Ya, saya lagi yang menjawabnya ya. Oke, terima kasih. Iya. Nah, di saat kita akan menjaring masyarakat, menjaring orang tua untuk proses pembelajaran Merdeka Belajar, yang pertama sekali ibu-ibu itu ada duduk dulu bersama di sekolah. Kita membuat visi dan misi sekolah kita dulu. Visi kita apa? Misi kita apa? Tujuan kita kemana? Nah, sekolah kita ini punya tujuan. Dia punya visi, dia punya misi, tujuannya kemana? Nah, di saat ibu guru sudah paham, ibu guru, oh kita sekolah kita ini mengarah dia ke karakternya apa misalnya. Oh, karakter anak yang akan kita bina ini, anak kita menginginkan anak ini dia mencintai budayanya sendiri, dia mencintai makanan daerahnya, dia mencintai ini. Itu kita sebarluaskan kepada masyarakat, kepada wali murid, enggak. Maka itu setiap sekolah itu akan memiliki visi dan misi serta tujuan yang berbeda-beda setiap sekolah. Oke, kemudian ini Bunda, oke. Boleh saya tambahkan sedikit lagi? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, boleh. Nah, selama ini, ke depan ini kita akan diajak untuk membuat program pembelajaran kita sendiri di sekolah. Nah, di program pembelajaran kita itu kita akan bekerja sama dengan guru, yayasan dan yayasan, guru dan kepala sekolah. Kita sudah menentukan arah dan tujuan sekolah kita kemana. Kita akan memprioritaskan seperti apa. Nah, itu nanti setelah siap visi dan misinya, sudah selesai semuanya, dokumen 1 dan dokumen 2-nya, maka disahkan oleh Dinas Pendidikan, baru kita mulai mensosialisasikannya kepada wali murid. Nah, kepada wali murid kita ini loh visi dan misi sekolah kita, Bu. Kedepannya sekolah kita begini. Oke, nah di situ akan jelas Ibu Merdeka Belajar, penggerak Merdeka Belajar, divisi dan misi itu nanti sudah kelihatan. Ke 2021 itu semua akan di-cover kembali, akan ter-cover kembali. Yang mana Merdeka Belajar? Ayo, gambar. Oke ya Bu, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya Bu ya? Azan berkumandang. Oke Bunda Farida, terima kasih, saya kembalikan ke Bunda ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena waktulah juga yang memisahkan kita, tiba pada penghujung acara penutup. Sedikit Bunda, terima kasih kepada I2N yang telah memfasilitasi kegiatan webinar ini, dan terima kasih juga kepada para narasumber yang hebat-hebat yang telah bersedia memaparkan materinya untuk para seluruh peserta webinar. Bunda Farida, halo. Bunda Farida, halo. Ada suaranya? Halo Bunda Farida. Nah, teman-teman semua, teman-teman sekalian, ada pesan dan kesan dari saya. Oke, ada suara saya sudah terdengar? Halo? Oke.
Terima kasih banyak. Ibu-ibu sedikit sepatah dua patah kata dari saya sebagai narasumber. Terima kasih banyak. Teman-teman sudah bersedia hadir, lapangkan waktunya. Guru penggerak Merdeka Belajar harus memerdekakan dirinya untuk menambah ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan yang ia dapat akan ia sebarkan kepada muridnya dengan segala ketulusan hatinya. Oke? Lebih dan kurang, Bunda, mungkin ada kekurangan saya, Bunda-bunda sekalian, saya mohon maaf. Ada yang mau memaafkan saya ini? Bagaimana? Oke. Alhamdulillah. Para peserta mohon dibuka kameranya. Para peserta semua mohon dibuka kamera. Biar kita ambil Foto. tolong dibuka kameranya. Ya, mohon para semua peserta, dimohon kesediaannya membuka kameranya semua. Kita ingin ambil dokumentasi. Semuanya tersenyum ya. Ya, silakan Bu Ewi, dokumentasinya. Ya. Ya, halaman 1, halaman 2. Oke. Ya, slide 2-nya. Terima kasih. Ya, buka semua. Ini slide 2 belum terbuka semua. Ya, banyak kali ini yang nggak terbuka halaman. Masya Allah. Ya. Siap, senyum. Senyum dong, Ibu hebat, senyum. Oke. Iya. Slide ketiga. Ya. Kembali ke Bu Farida. Senyum. Yang cantik. Sekali lagi. Ya, titik nol nggak cantik kan? Iya. Ya, bagaimana Ibu Ewi? Selesai? Ewi, gimana? Sudah pengambilan foto? Sudah, Bu Ewi? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ewi. Terima kasih semua para peserta webinar. Yang terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada I2N, terutama kepada Ibu Ketua I2N, Ibu Dina Fajriah, dan beserta staf seluruh anggotanya I2N yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan webinar kami, yaitu untuk kegiatan webinar Aceh Tengah dan Benar Meriah. Sampai kita di penghujung acara, dan terima kasih para narasumber yang hebat. Mulai sekarang kita mari tampil menjadi guru penggerak Merdeka Belajar. Dan terus tetap semangat, mari kita merubah diri untuk lebih maju, ikutin zaman era globalisasi. Merdeka Belajar, semangat belajar. Dan saya akhiri, saya Farida, SPDGR dari Kabupaten Benar Meriah mengucapkan ribuan terima kasih. Apabila ada salah kata dan sikap, kemudian ada yang menyinggung, saya mohon diperbanyak maaf dunia dan akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ibu. Jumpa lagi di webinar seri Dadah. selanjutnya. Kita akan bertemu nanti di tatap muka untuk Kabupaten Benar Meriah. Kita akan temu lagi di tatap muka untuk materi-materi yang belum ada di webinar ini ya. Saya mohon para bunda-bunda yang sudah hadir di webinar ini bersedialah menyampaikan kepada rekan-rekan kita. Insya Allah kalau di tatap muka nanti kan kita lebih nyaman lagi ya untuk sharing ilmu pengetahuannya yang belum selama ini yang belum pernah kita dapatkan. Oke. Nah, bagaimana Ibu Enita untuk Aceh Tengahnya kapan? Siap. Kami insya Allah. Untuk Benar Meriah tadi saya sudah menghadap Pak Kadisnya, insya Allah mereka mau support benar. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 4 dan 5 kita sesuai dengan kita juga minggu depan. Ya. Terima kasih. Hanya saja kita 3. Iya. Baiklah. Terima kasih Ewi, Bu Nur Ewi, Bunda Nur. Terima kasih. Silakan peserta yang ingin live sudah boleh karena waktu asar. Salam kenal ya. Dadah.